Gitu. Jadi kalau sampean cari pekerjaan di Makau, sampean harus ketemu linknya yang benar. Ketemu linknya yang benar, terus datang ke agent. Makanya ini kan tadi aku ngubungin sampean karena aku melihat di channel sampean kan sudah banyak tuh posting-postingan di YouTube. Makanya aku ambil nomornya sampean, aku komunikasi sama sampean, siapa tahu sampean ada linknya seperti itu. Saya cuma adanya teman, ada satu yang kerja di restoran, ada satu yang di rumah tangga. Nah, nanti mudah-mudahan kalau sampean bisa ketemu dengan mereka, ya bisa diarahkan ke agent yang langsung yang benar gitu loh. Oh, seperti itu. Soalnya dua orang yang ada. Dengerin dulu, gantian ngomongnya gantian. Jangan saya ngomong sampean putus. Sampean kan mau informasi kan? Benar. Jadi dua orang yang ada di sana kemarin itu juga dari sini. Yang satu kebetulan udah masuk restoran. Awalnya rumah tangga terus masuk ke restoran. Yang satunya masih di rumah tangga. Tapi mudah-mudahan teman saya amanah, nggak kayak yang macam-macam. Tapi yang harus saya sampaikan dulu dari awal ya Mas, untuk pekerjaan company, untuk perusahaan biasanya kalau di Makau itu meminta uang, gitu, meminta uang di awal. Jadi meminta uang di awal. Nah, uang di awal itu bisa sekitar antara 8.000 Hongkong dolar sampai 15.000 Hongkong dolar. Pekerjaan di Makau begitu, dia minta uang di depan. Jadi maklarnya pekerjaan. Itu pun sama company. Dan terkadang ketika sudah bayar, sudah kerja 1 bulan, ada yang belum digaji. Ada yang nggak digaji. Ada cerita juga 3 bulan ada yang nggak digaji, katanya masa percobaan. Nah ini yang harus diwaspadai. Bisa dipahami Samen? Karakter di Makau, karakter bekerja di Makau. Belum tentu juga sudah kita bayar, kita kerja nanti bakal smooth. Saya ngomong duluan, ngomong nggak enaknya duluan. Tapi kalau nasibnya Samen baik ya ketemu agent, Samen bayar, kerja 1 bulan terima gaji. Tuh, nah ada yang seperti itu, makanya disitulah yang harus lebih berhati-hati. Gitu ceritanya masih. Sampean mau nanya apa lagi? Nah gini loh, kalau ngomong gantian kan enak. Ngomong apa teman lali kan saya nggak tahu. Itu kalau untuk kita bahasa, aku kan ya bisa bahasa kan cuma bahasa Mandarin sedikit-sedikit. Itu gimana nanti kalau? Enggak apa-apa, ya bagus lah. Kan di sana banyak yang dibutuhkan bahasa Mandarin. Enggak apa-apa, bisanya Mandarin ya sudah diomongkan Mandarin gitu. Kalau perlu sampean bisa bahasa Mandarin, sampean langsung ngomong lah sama mereka. Sama orang, woi enak job enggak gini. Nah, namanya juga berpetualang toh Mas. Sampean ini kan berpetualang tuh. Halo? Ya, halo. Sampean dengerin aku ngomong enggak? Konsen enggak? Dengerin konsen. Nah, namanya berpetualangan ya wis adu nasib toh. Sampean datang ke sini, ke Hongkong, ke Makau kan adu nasib toh Mbak. Mas, bener nggak? Bener. Ya kalau adu nasib ya sudah, saya hanya memberikan kisi-kisinya supaya sampean tidak terjerumus, ketipu dan macam-macam. Tapi saya nggak bisa menjamin dan menggaransi siapapun yang sudah dengar omongan saya itu pasti benar, kan saya tidak bisa menggaransi. Karena kenyataan di lapangan kan bisa beda-beda. Bisa dipahami nggak? Makanya kalau sampean mau nanti saya kasih nomor, tapi sampean posisinya harus ada di Makau. Sampean posisinya ada di mana? Aku baru aku kan kemarin itu kan 2 bulan yang lalu pulang dari Taiwan ke Indo, terus aku langsung proses ke Hong Kong pakai
Iya kan, Hongkong kan lalu terbang ke Hongkong, sampai sana nggak dapat kerjaan, balik lagi ke Indo, aku udah di Indo lagi. Berarti sekarang sampean di Indonesia. Ya di Indonesia. Oh iya. Kalau sampean di Indonesia ya datang ke Makau sambil cari-cari. Jadi saya soalnya gini, teman saya yang ada di Makau itu ada yang kadang-kadang dia ada yang satu yang nggak mau ditanya-tanya. Jadi orang cuma nanya-nanya tok itu dia nggak ada waktu kayak saya gini yang bisa jawab karena dia kerja di restoran. Tapi ketika sampean udah nyampe di Makau, ada datang di mana, ya ditemui bisa. Kayak gitu ceritanya. Kalau masih nanya-nanya semuanya, nah dia biasanya nggak mau ngereken. Tipikal manusianya kan begitu. Mau ribet gitu loh mas. Yang satunya jadi asisten rumah tangga. Nah itu masih bisa dijawab-jawab. Makanya nanti sampean tak kasih 2 nomor, silahkan. Tapi saya udah kasih tahu dulu, biar sampean nanti nggak gelo. Halo? Iya pahitnya tadi itu ya, pahit ngomongnya seperti itu ya. Makanya lebih berhati-hati. Karena apa namanya, masalah itu berawal dari yang manis-manis mas. Diabetes itu kan kakean yang manis-manis, jadi diabetes. Sakit gigi kan juga kakean yang manis-manis. Makanya yang pahit-pahit aja biar jadi sehat. Makanya gini, maksud aku kan seperti kalau kita punya kenalan yang sudah ada bekerja di Makau, kan bisa cari informasi situ butuh tenaga apa enggak, itu kan menurut aku mungkin lebih enak lagi gitu loh, maksud aku seperti itu. Bagi sampean lebih enak. Bagi yang ngasih tahu nggak ada untungnya. Makanya kan kita malah untungnya ya pahala, kan itu aja. Makanya kan saya tadi bilang, ya, kalau sampean cuman bertanya-tanya, bisa jadi mereka ndak ngerespon karena memang masih bekerja. Tapi kalau sampean misalnya ketemuan di sana, nah ini kan yang butuh resiko dari sampean kan, membayar resiko. Berangkat apakah memang nanti ada pasti pekerjaan, kan kayak gitu juga pertanyaannya sampean kan. Wis kadung budal, wis duwe nomor telepon, nek dilalah kayak nek penggawean. Nah kan sing disalahno mesti sing duwe telepon atau sing ngekei info, kan kayak gitu. Makanya saya ceritakan pahitnya. Teman-teman saya di sana kan ya orang sibuk. Gak kayak saya yang setiap hari bisa ngonten. Makanya bertanyanya yang pas-pas aja, yang pasti-pastinya. Kalau misalnya ada kerjaan enggak gitu. Nah, dia jawabnya, wah sampean kok tanya pekerjaan yang golek mas. Nah, dia jawabannya kayak gitu kan berarti dia sudah mulai agak sedikit berpikir gitu loh. Oh ada sampean kate Rene ta. Nah ada yang kayak gitu. Sampean tinggal menyimpulkan ceritanya pahit apa ceritanya legi. Kalau ceritanya legi waspada. Kalau ceritanya pahit ya wis to, nek wis diceritani pahit kan wis siap ngadepinya. Bisa dipahami nggak? Karena nggak jaminan juga teman-teman saya itu di sana itu linknya atau jalurnya itu tahu dan ngerti. Tapi minimalnya kan bisa buat bekal. Soalnya kadang-kadang wong konco mangan konco iki kan yo wis lazim toh mas, sampean ngerti di Taiwan, ngerti di Hong Kong, ya kan. Apalagi sampean kemarin pulang dari Taiwan, pulang Indonesia ke Hong Kong, terus nggak ada pekerjaan, pulang lagi Indonesia kan. Nah suwe-suwe kan yo duitnya entek toh mas. Makanya kan bener-bener adu nasib. Kalau saya hanya bisa memberikan nomor, sampean silahkan berhubungan, cuman dia kerja. Jadi ada jam-jamnya nanti dia balesinnya. Terus kadang-kadang dia juga ngeluh. Kowe nomorku kok mbok kekno wonge takon gak serius. Jebule ora budal. Ada yang dia bilang ngomong kayak gitu terus terang sama saya. Makanya saya juga mau ngasih nomor kan mikir kalau nggak mengkondisikan dulu. Ya kan? Aku ngandani Halo?
Nggih. Ya kan aku ngandani sampean pahit, ben sampean kok nggak gelo, karena wis tak kasih tahu dari awal kan. Halo, Nggih. gitu ceritane. Ya mungkin lek kula ampun budal teng Makau, mungkin kula hubungi dengan meneh, kula tak njaluk nomere. Kula kan sakniki kan posisi tesih teng Indonesia, dadi kula dereng saged mastekne kapan kula budal teng Makau. Mungkin lek kula pun persiapan, pun booking tiket teng Makau, kula kabari jenengan, kula njaluk nomere tiyang niku. Siap. Soalnya kan kadang-kadang begini nih, dari Indonesia ya kan. Aku mau ke Makau, Mbak. Oh iya, ada pekerjaan untuk hari ini ada. Tapi ternyata perjalanannya sampean budal, ternyata nunggu 3 bulan lagi terus berangkat. Loh, kemarin aku ngomong katanya ada pekerjaan, udah nyampe pekerjaannya kau udah nggak ada. Nah, ada yang kayak gitu, Mas. Jadi khawatirnya kayak gitu. Kalau sampean memang bertanya, mending nanti saya kasih nomornya, nggak apa-apa. Sampean coba hubungi dulu. Nanti begitu pas mendekati hari berangkatnya, fixnya, sampean konfirmasi ulang lagi sama dia. Oh, ngoten niku nggih. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang karena sampean bertanyanya juga baik-baik, aku jawabnya juga baik-baik. Yang ngasih infonya juga berusaha yang baik-baik juga. Karena saya belum sempat ke Makau, masih belum main ke sana. Saya sebenarnya juga kepingin ke sana ngelihat situasi dan keadaan. Karena sekali lagi pekerjaan kalau company ya Mas, kalau perusahaan itu benar-benar bayarnya larang. Dan garansi dan jaminan oleh kerjone barang itu juga agak setengah dipertanyakan juga, abu-abu. Makanya kan mending dapat info sedikit terus sampean jalani sendiri, lakono sendiri, fixnya bagaimana. Nah wis bejo bejane adu nasibe bagus ya berarti amalan kita bagus. Kalau ternyata apes berarti ya wis kita mundur lagi 1 langkah. Kan kayak gitu. Sampean bisa bahasa Mandarin itu keren loh. Masuk Cina mantep loh Mas. Ya Mandarin ya bisa, tapi ya belum seberapa lihai lah Mas, ya masih dikit-dikit ada yang ngerti. Karena kemarin juga aku di Taiwan ya nggak lama gitu. Nah, jadi kalau ke Cina kan lumayan ngobrol-ngobrol, tapi aku nggak ngerti kalau di Cina kalau overstay bagaimana. Tapi ya sudah, sampean mau ke Makau monggo. Nanti tak. Makau sama Cina dekat Mas ya? Ya dekat, ya nyebrang ada sudah nyampe Cina. Makanya kan nek bahasa Mandarin nih sampean oke ya, boleh. Adventure adu nasib gitu. Siapa ngerti kan nanti Mas aku di Cina wis nek penggawean enak ganti WA saya kan aku seneng. Nggih. Saya itu seneng. Saya cuman bisanya ngasih info yang masih setengah mateng, Mas. Bahkan bisa dikatakan agak masih mentah. Tapi saya make sure bahwa nggak mungkin ditipu lah. Mungkin diarahkan, tapi tidak yang menipu. Saya ada teman 2 perempuan. Pinginnya sih ya saya samperin sambil saya nengok-nengok keadaan di Makau sampai sejauh mana. Karena dulu sama sekarang kelihatannya calonnya lebih jahat sekarang daripada dulu. Kasihan kalau duitnya. Jadi menyerahkan uang itu sebaiknya ketika sampean sudah di perusahaannya gitu loh, atau di kantor agensinya. Jadi jangan menyerahkan duit di luar tempat itu gitu loh. Bisa dipahami nggak? Oh seperti itu. Paham Mas. Jadi kalau nyerahin duit atau transaksi apapun itu jangan ada di luar, di restoran atau apa, tapi benar-benar di kantornya dia dan sampean tahu ini kantor apa, terus omongannya dia juga jelas. Bisa dipahami nggak maksudnya? Kamu nanti misalnya nih, maksudnya gini, kerjaannya cleaning service. Nah ini perusahaan cleaning service-nya. Nah di situ ada perusahaannya di situ cleaning service order kayak apa namanya bahasanya. Nah sampean harus juga ngerti bahasanya kan, tulisannya, atau kantor agency employment kayak gitu kan.
Nah, itu ada kantornya lah. Sampean bertransaksi menyerahkan uangnya di situ aja. Itu meminimalisir, ya kan? Untuk ketika nanti ada komplainan kan kita bisa nyari tempatnya itu gitu loh. Bisa dipahami nggak, Mas? Ya paham maksud. Nah, terus dihindari untuk transfer. Sampean harus transfer dulu sekian. Nanti pekerjaannya gini-gini. Wah, itu sudah dangerous itu. Sudah sangat berbahaya kalau itu, Mas. Anu Mas, aku mau tanya Mas, yang dimaksud di kayak di anu yang namanya OS itu apa Mas? OS sih ya overstay. Overstay itu maksudnya kosongan gitu ya? Kalau di Taiwan kayak ilegal gitu ya? Kaburan. Jadi dia memutus Kaburan toh? dia memutus visanya udah, izin tinggalnya udah selesai, tapi dia masih memutuskan tinggal di situ. Itu yang dinamakan overstay. Oh gitu. Misalnya gini, tanggal 15 Oktober, permit until 15 Oktober. Sampai 15 Oktober itu harus keluar. Tapi ternyata 15, 16, 17, 18 sampean masih ada di tempat itu dan tidak memutuskan keluar, itu dinyatakan overstay. Tapi Makau itu bebas visa Mas ya? Kalau dari Indo kita Ya, bisa aja bisa. bebas visa Makau. Hongkong juga bebas visa. Ya kalau Hong Kong emang nggak pakai visa kemarin. Ya, Makau sama. Seharusnya kemarin sampean dari Hongkong bablas misan ke Makau, cari-cari info. Halo? Iya halo. Harusnya kemarin nggak usah pulang dulu, bablas ke Makau dulu sehari 2 hari, cari-cari kenalan yang benar atau cari-cari agent yang benar. Jadi kalau bisa nyantol ya langsung, soalnya pekerjaan di Makau itu begitu kita dapat pekerjaan langsung diurusi sama mereka visanya, nggak usah pulang Indonesia. Ceritanya begitu. Sampeyan teleponnya wis nyampe Indonesia. Nek sampeyan teleponnya ambek aku cek Hongkong ya mesti tak kongkon bablas sisa nang Makau, aku bilang gitu. Halo? Ya halo. Jadi seperti itu Mas. Coba nanti nomornya itu kirim aja Mas, nanti kalau memang aku tanggal berangkatnya kapan, tiketnya udah tak booking, nanti aku tak konfirmasi ulang lagi sampai yang temennya sampean yang udah di Makau itu. Sebaiknya telepon aja dulu ya, nanti setelah tak kasih saya dapat info dari Sandro tentang pekerjaan cowok di Makau, bagaimana potensinya, seperti apa. Sampean bertanya aja seperti itu. Terus Mbak mohon maaf kalau memang ada waktu, tapi kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa, sampean WA dulu, dijawab kapan-kapan aja, saya tunggu. Jadi kan prepare gitu namanya. Kalau kalimatnya kalau kalimatnya baik kan teman-teman juga ngasih infonya juga baik-baik gitu loh. Pastinya kan kayak gitu. Gitu Mas. Wis. Dapat info dari siapa tadi Mas? Siapa namanya? Saya Sandro. Kan ada channelnya Sandro Jabrik. Sampean pelajari yang bagian Makau supaya nanti sampean nggak kena dibogok orang lagi, dihapusi orang lagi. Yang penting jangan ada uang di depan. Kalau Makau kan memang sistemnya adalah bayar di muka. Ya, tapi bagaimanapun ceritanya hubungan Indonesia sama Makau itu belum secara resmi. Agensinya, PT-nya semuanya belum dirancang. Jadinya takutnya sampai nanti disuruh bayar di depan. Nah, itu saya menyarankan untuk tidak. Mending kalau memang punya duit bawa sendiri terus berangkat, wis. Kan sampean tahu toh, dari Indonesia rumusnya kalau berangkat bagaimana? Pertanyaan imigrasi macam-macam kan aneh-aneh itu kan. Nah, sampean imigrasi Indonesia. Kalau imigrasi Makau aman, Mas. Masuk itu aman. Kalau Indonesia lah, aku mau jalan-jalan Makau ndelok kasino gitu aja. Nek sampean wani tatak kan wis aman, gak wedi-wedi. Nek imigrasinya Makau ya lah lempeng aja Mas.
Makau bebas. Lempeng. Heeh. Makau lempeng. Indonesia agak repot di Indonesia. Betul, bukan agak ribet Mas, ribet, ruwet. Padha golek duit kabeh. Aku yang kemarin mau terbang ke Taiwan aja emang sempat dipersulit sama imigrasi ini Jakarta. Cuman kalau begitu sampai di Taiwan, lempeng aja cuman bayar sidik jari sudah masuk. Nah, makanya kan triknya begini nih Mas. Triknya kan adalah tiketnya ke Singapura. Oh tapi nggak apa-apa sih, Makau ya nggak apa-apa, transit gitu. Makau ngapain? Ya lihat kasino lah Pak. Lihat pemandangan, mau punya duit kok, jalan-jalan. Bilang gitu aja. Gak ada masalah Mas. Okay. Wis aman lah. Sampeyan wis tau nang Taiwan kok. Meskipun nggak lama. Ya, ada lagi yang mau disampaikan, nanti tak kirim nomornya. Kalau kita itu bookingnya dari Jakarta langsung ke Makau, kira-kira gimana Mas? Apa harus transit dulu ke Singapura? Kalau direct ini kelihatannya ya mahal, tapi kemungkinan sih ada sih. Kalau bisa jangan lewat Jakarta. Kalau bisa jangan lewat Jakarta deh Mas. Lewat? Jangan lewat Jakarta, pesenku sih. Nanti dipersulit kalau bisa. Kalau boleh saran gitu loh. Halo? Iya. Mending yang kecil-kecil, misalnya Jogja, Singapura lah, baru sampean Singapura beli pedot ke Makau. Atau Semarang Singapura. Atau Surabaya Singapura. Jangan Jakarta. Kalau boleh saran loh ya, kalau boleh saran. Jakarta. Iya, maksud paham. Ya, Jakarta ribet. Karena penerbangan Singapura kan udah mulai banyak tuh. Atau Kuala Lumpur Makau, Air Asia. Halo? Ya, halo. Ya kayak gitu sih saranku. Kalau sampean cari di Traveloka langsung enek ya monggo, tapi saranku jangan dari Jakarta. Maksud. Jakarta ketat Mas, aku khawatir aja kan Jakarta. Karena TPPO, pengetatan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, iku rawat iku wis petugasnya mesti. Pertanyaan yang ini, pertanyaan yang ngono, mumet ndas. Begitu Mas. Ada lagi yang mau ditanya? Sampun Mas, sampun. Paham. Oke, nanti saya kirimin nomornya ya, Mbaknya. Oke, makasih Mas. Oke, makasih Mas infonya Mas ya. Ya, sehat selalu. Selamat berjuang. Ye. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih udah sampai di Hong Kong. Lah kok gak bablas pisan, ya kan? Kudune bablas ae ben penak di Makau. Dan tetap waspada ya teman-teman. Uang itu hati-hati ya, karena uang udah lepas di tangan itu akan susah kembali ke tangan kalian lagi. Kalau sudah uang dilepas itu mau balik mumet dah sih. Semuanya pekerjaan ya, kalau di Makau company itu pasti bayar di depan. Tapi kalau asisten rumah tangga itu semuanya tetap bisa berlaku potong gaji. Kalau company mau potong gaji lebih enak untuk aman buat sampean. Tapi sebenarnya namanya cari kerja dan itu perusahaan itu sama kayak di Indonesia ngelamar, harusnya tidak pakai bayar, pakai kualifikasi. Tapi kalau di Makau nah, bahasanya opo piye, oke wis omong-omongan interview cocok opo ora. Karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang enggak membutuhkan skill terlalu ribet. Posisinya itu seperti itu. Oke, itu saja dari saya pagi-pagi. Raup, Angop, sudah ada yang bertanya, kita jawab. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.